Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita mengaji Al-Hikam karya Syekh Athaillah. Sebelumnya mari kita baca Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua diberikan barokah dengan mengaji Al-Hikam ini. Bab 1 di pasal Al-Hikam atau pasal 1 yaitu bersandarlah pada Allah, jangan kepada amal. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja atau rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Ar-raja adalah istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Pasal Al-Hikam yang pertama ini bukan ditujukan kepada seseorang yang berbuat salah atau gagal atau melakukan dosa, karena ar-raja lebih mensifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk taqarrub. Kalimat wujudi zalal artinya segala wujud yang akan hancur atau alam yang fana ini menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud al-zalal, wujud yang akan musnah. Seseorang mukmin yang kuat tauhidnya sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua yang wujud dan yang fana, namun harapannya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Ta'ala. Jika kita berharap akan rahmat-Nya, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita, baik itu besar ataupun yang kecil. Dan hal yang paling mahal dalam suluk adalah hati, yaitu apa yang dicarinya dalam hidup. Dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas roja atau harap kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Ditanyakan, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sekalipun saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Hadis Bukhari dan Muslim. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya akan, tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya, karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu adalah Allah. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Seharusnya dengan beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, sedangkan diri kita hanya sebagai media
berlakunya kudrat Allah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali kepada Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal, sedangkan hakikat syariat melarang kita menyenarkan diri pada amal kita dan usaha kita, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat, dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah, taufik Allah, dan hidayat serta karunia Allah. Semoga kita semua dijadikan Allah orang-orang yang selalu dan senantiasa beribadah kepada Allah dan menggantungkan kepada rahmatnya, dan tidak sekali-kali mengagungkan amalnya. Hal yang paling sederhana kita kerjakan, yaitu bagi yang sudah biasa melaksanakan sholat tahajud, bersyukurlah karena Allah sudah menggerakkan hati kita untuk sholat tahajud. Karena senantiasa kita merasa bersyukur bahwa yang menggerakkan hati kita semuanya adalah Allah untuk sholat tahajud. Dan jangan sekali-kali membenci kepada orang yang belum melaksanakan sholat tahajud, karena bagaimanapun juga Allah memberikan sesuatu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan amalnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.